Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir manusia dan segala sesuatu yang ada di antara hidup manusia. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Tidak henti-henti kita memujinya, tidak henti-henti kita benar beribadah kepada Allah, karena Allah lah yang memegang kunci surga, Allah lah yang menentukan hamba-hambanya yang layak, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang kita tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dunia dengan sempurna, hidup di dunia dengan baik, dan juga mengajarkan kepada kita bahwa dunia tidak lebih daripada sebuah ladang di mana kita bercocok tanam, dan di akhiratlah kita akan menuai seluruh apa yang kita telah tanam di dunia. Dan mudah-mudahan kita tidak menanam kecuali yang baik dan tidak menuai kecuali yang baik ketika di akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi pembahasan saya Bapak Ibu sekalian itu bersistematis sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dapat hadir. Nah, pada hari ini kita kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana orang ini menuju iman. Bagaimana bahwa Islam itu bukanlah sebuah keterpaksaan, juga bukan sebuah turunan, tapi sesuatu yang menjadi kita pilih. Kita tahu alasannya kenapa kita pilih Islam. Kemarin lagi kita sudah bahas bahwa Islam itu juga sebuah pilihan, bukan sebuah hal yang bersifat takdir. Nah, sekarang gantian kita bahas yang bersifat takdir. Karena ini, pembahasan ini memang dianggap remeh. Tapi sayangnya, gara-gara pembahasan yang salah tentang takdir, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mereka keimanannya tidak sempurna secara mereka tidak sadar. Karena seringkali takdir ini dijadiin kambing hitam, Bapak Ibu sekalian. Dijadiin kambing hitam orang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, karena itu ini pembahasan yang sangat penting dan memang agak lebih berat daripada pembahasan yang kemarin. Karena memang ini pembahasan ini sudah menjadi perdebatan di antara para ulama sejak munculnya filsafat Yunani di dalam kehidupan Islam. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, perlu saya kasih tahu, para sahabat tuh nggak pernah nanya tentang takdir. Sahabat tuh nggak pernah nanya tentang takdir, karena mereka semua paham tentang takdir, karena mereka hidup di zaman Rasul. Maka mereka tidak pernah tanya tentang takdir. Karena itulah mereka paham tentang takdir, karena memang diajarkan langsung dari Rasulullah. Tapi di zaman kita beda, banyak orang bertanya tentang takdir. Misal, takdir bisa dirubah gak sih? Itu kan ya? Terus pertanyaannya lagi, apa memang takdir saya begini? Atau memang takdir saya begitu? Itu kan ya? Itu nggak ada pertanyaan dari zaman dulu. Pertanyaan kayak begitu baru datang ketika Islam itu menguasai wilayah-wilayah Persia dan wilayah-wilayah Yunani. Nah, ketika Islam menguasai wilayah Persia dan Yunani, jadi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Islam itu dari nol, menguasai cuma Madinah doang. Yang Madinah itu nggak lebih besar daripada Jakarta. Tapi dalam jangka waktu kurang daripada 30 tahun, kurang daripada 30 tahun, wilayah Islam itu meluas jadi 100 hari perjalanan kuda. Jadi kalau kuda jalan 100 hari nggak berhenti-berhenti dari timur sampai ke barat, itulah kekuasaan Islam. Jadi bisa dibayangin ya, luasnya Islam itu sehebat apa ya, meluasnya cepat banget kan ya. Nah, karena cepat banget Islam ini meluas, ketika bersentuhan dengan Yunani, ketika bersentuhan dengan Persia, maka mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Tuhan itu sudah mentakdirkan sesuatu atau boleh kita pilih? Jadi orang jahat itu takdir atau jadi orang baik itu takdir? Dengan miskin, kaya itu takdir atau pilihan dan sebagainya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas. Sebelum kita bahas tentang takdir ini, saya ingin perkenalkan Bapak Ibu sekalian tentang seorang pemuda. Ada yang tahu? Pada waktu tahun 1966 lahir seorang anak dari daerah Bronx, New York.
Kita tahu kalau andaikan kita lihat di dunia ini, tempat paling berbahaya kan Amerika. The most dangerous place on earth itu adalah Amerika. Di antara daerah-daerah kriminal yang ada di Amerika, New York itu menempati hampir yang paling tinggi. Dan di kota New York ada satu wilayah yang sangat berbahaya, namanya daerah Bronx di New York. Itu daerah yang paling berbahaya. Ini anak lahir di sana pada tahun 1966 dan dia otomatis dibesarkan di jalan karena keluarganya adalah bapak ibunya broken home. Karena itu dia adalah anak broken home, kerjanya berantem di jalan setiap hari, maka dia tumbuh dengan kekerasan di jalan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia lakukan setiap hari? Bertengkar dan berantem. Dan hebatnya, semua lawan yang dia berantem ini tuh semua kalah, Bapak Ibu sekalian. Karena dari kecil dia sudah terbiasa berantem, dia tumbuh menjadi orang yang memang bertangan besi. Dalam arti literally, benar-benar bertangan besi. Ketika suatu hari ada seorang pelatih tinju namanya Kasdi Amato, lewatlah dia di daerah Bronx, kebetulan melihat anak ini berantem dan dia terkesima betapa cepatnya anak ini mengalahkan lawannya dengan tangan kosong. Berani mentalnya, wataknya kuat dan gak takut apapun. Hari kedua dia lewat di daerah yang sama, dia lihat anak ini berantem lagi dan menang lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ketiga dia lihat lagi anak yang sama berantem lagi dan menang lagi. Maka dia nggak bisa menahan rasa penasaran. Sebagai pelatih tinju, dia melihat ini ada sebuah talent, ada sebuah bakat yang bisa jadi kemudian bintang besar. Dia datangi anak ini, kemudian dia tawarkan, mau nggak kamu saya angkat menjadi orang, jadi bintang? Bintang itu apa? Jadi punya banyak duit. Oke, dia ikut dilatih tinju dan kemudian masuklah ke dalam tinju profesional. Dan dia adalah orang pertama termuda yang mengawinkan gelar WBA dan WBC ketika umur 21 tahun, yang sampai sekarang nggak ada yang menandingi. Dia kemudian jadi petinju luar biasa, 44 kali bertanding, 40 menang KO dan TKO. Dan gak jarang lawan-lawannya dihempaskan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mike Tyson menjadi legenda dunia. Orang-orang kenal Mike Tyson, orang hebat luar biasa. Dan memang kemudian dalam setiap pertandingannya ditunggu-tunggu. Sekali kemudian dia bertanding, dia bisa dibayar, Bapak Ibu sekalian, sekitar 270 miliar sekali tanding, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hidup dia mengumpulkan kurang lebih 400 juta US dollar, Bapak Ibu sekalian. Berapa? 400 juta US dollar. Nolnya ada berapa, Ibu sekalian? Berapa nolnya? 9 ya? 9 ya? Nolnya. Kalau di Indonesia kan berapa nih kira-kira ini? 3,6 triliun, Ibu sekalian. 1 triliun nolnya ada berapa, Ibu sekalian? Oke, inilah kekayaan Mike Tyson. Dia kemudian punya harta sangat luar biasa, 400 juta US dollar. Dan kemudian dia terkenal kemana-mana, main iklan, dibayar ini, dibayar itu. Dan dia kemudian menuju ke puncak. Mike Tyson. Pertanyaan saya sederhana, dengan uang sebanyak itu, sekarang Mike Tyson lagi ngapain? Lagi ngapain Mike Tyson? Masuk penjara, dia sudah keluar dari penjara, Ibu sekalian. Sekarang ada di mana Mike Tyson? Sekarang Mike Tyson hidup di Las Vegas. Setelah sebelumnya dia sempat jadi satpam di daerah Planet Hollywood. Nah, setelah jadi kepala satpam dan kemudian dia tinggal di Las Vegas dan dia mengumumkan bangkrut pada tahun 2003 dan sekarang dia punya utang. Utang berapa? New York Times melaporkan hutangnya sebanyak 23 juta US dollar. Belum termasuk pajak yang dia hutang di US dan Inggris sebesar 17 juta US dollar. Yang gak akan dia habis kemudian dibayar hutangnya itu dengan pekerjaannya yang sekarang. Dia homeless, nggak punya rumah sama sekali, hidup terlantung-lantung dan kemudian nggak punya duit sama sekali. Akhirnya sekarang apa yang dilakukan oleh Mike Tyson? Dia sekarang buka talk show. Jadi dulu ditakuti di ring, pukul orang kemudian sampai mati. Dia kemudian mengkanvaskan lawannya kurang daripada 30 detik seringkali. Sekarang dia hidup dari kemudian komedi, Bapak sekalian, bikin orang ketawa. Hidup ya, dan kemudian itu hidup dengan pas-pasan. Film Hangover, dan kan ya, beberapa yang kemudian bisa kita lihat. Ya walaupun alhamdulillah Mike Tyson sering juga datang ke masjid zaman sekarang. Masjidnya ada di daerah Las Vegas, namanya Masjid As-Sabur. Nah, kemudian ini yang bisa kita lihat. Tapi coba kita lihat dulu sekalian. Awalnya miskin, luar biasa. Kemudian melejit jadi orang kaya. Hampir-hampir paling hebat di dunia. Nggak ada yang ngalahin dia, nggak ada yang berani sama dia. Duitnya berapa tadi Bapak sekalian? 4 triliun Bapak sekalian, hampir. Nolnya ada berapa? 12 Bapak sekalian. Nolnya aja nggak hafal, gimana bisa dapat kan? Nah, 4 triliun Bapak sekalian. Nolnya sudah nggak jelas lagi. Duit yang nggak kita bayangkan. Tapi sekarang kemudian jatuh jadi miskin dan utangnya berapa?
jutaan US dollar Bapak Ibu sekalian. Untuk kita lihat sekarang. Berarti coba kita lihat. Pertanyaannya sederhana. Itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Sebelum kita jawab, siapa ini? Elvis Presley, yang itu tahun 70-an tahu ini. Elvis Presley menjelma menjadi seorang pemusik populer. Dia menjadi orang yang paling hebat dalam legenda musik, King of Music kata orang. Kan ya? Sampai sekarang hartanya nggak habis-habis. Kenapa? Royaltinya masih terus jalan atas lagu-lagunya, dan duitnya banyak banget. Pertanyaan saya sederhana, dia nikmati nggak duit-duitnya itu? Sekarang ada di mana Elvis Presley? Yang kubur, tunggu yaumil kiamat, kan itu kan ya? Pertanyaan saya sederhana, matinya gimana? Hah? Narkoba, Bapak sekalian. Matinya narkoba. Pertanyaan saya sederhana, mati dia narkoba itu takdir atau bukan? Takdir atau pilihan? Tentang baru kemarin dibahas hidup adalah pilihan. Oke, sekarang saya tanya lagi sesuatu yang membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ini agak membingungkan. Menurut Bapak Ibu sekalian, hidup ini takdir atau pilihan? Masuk surga, masuk neraka, takdir atau pilihan? Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Allah Maha tahu atau tidak? Benar. Berarti yang terjadi hari ini Allah sudah tahu atau belum? Kemarin? Besok? Berarti Allah sudah tahu belum kalau kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Berarti ketika Allah menciptakan surga dan neraka, kira-kira di situ sudah ada list namanya masing-masing atau belum? Karena Allah Maha tahu. Berarti di surga di neraka sekarang sudah ada list namanya kan ya? Felix di mana, Farhat di mana, ya benar ya? Sudah ada semua kan ya? Berarti kita sudah ditentukan masuk surga atau neraka. Ngapain kita ibadah tadi? Gitu enggak? Ayo, katanya sudah ditentukan. Lalu ngapain tadi kita sholat isya? Jangan-jangan kita sholat isya nanti besok-besok matinya suul khotimah. Oke, kita kan nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Berarti hidup ini pilihan atau terpaksa? Loh, katanya tadi di surga sudah ada list namanya belum? Tapi Allah sudah tahu. Bingung? Bagus, karena itulah kita bahas sekarang. Melengkapi pembahasan kita yang kemarin, hidup ini pilihan atau hidup ini adalah takdir. Dan kalau memang ada pilihan, yang mana yang dikatakan sebagai takdir? Oke Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Ini kasus yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya ada yang namanya siapa nih? Choky Sitohang ya. Choky Sitohang kemarin beberapa tahun yang lalu, ini contoh yang sangat bagus sekali untuk takdir. Dia menikah dengan Melisa. Ini mbaknya seorang muslimah, sedangkan masnya ini seorang Nasrani. Maka berdasarkan fikih kita yang kemudian sudah disepakati oleh ulama manapun, seorang pria non-muslim dilarang menikah dengan seorang muslimah, apapun alasannya. Betul begitu kan ya? Maka ketika ini dinikahkan oleh bapaknya diprotes oleh orang-orang muslim. Kenapa dinikahkan? Itu kan bukan orang muslim, itu kan nggak boleh. Bapaknya kemudian bilang, semua sudah ketentuan Allah, sudah takdir daripada Allah. Kenapa? Apapun yang terjadi, saya yakin ini adalah takdir Allah. Kita semua sudah ada ketentuan takdirnya. Semua itu bukan kehendak kita masing-masing. Akhirnya kembali pada keyakinan kita, mengharapkan yang mana yang benar. Ini kata bapaknya, langsung saya kutip dari bapaknya sendiri. Maksudnya setelah diberita. Artinya apa? Bapaknya bilang itu adalah takdir. Karena manusia ada 3 yang jadi takdir: ajalnya, rizkinya, dan jodohnya. Semua adalah takdir. Maka bapaknya bilang dia nikah sama orang kafir, itu adalah bagian daripada takdir. Pertanyaan saya, takdir atau bukan? Bukan. Oke, takdir atau bukan? Tadi katanya jodoh takdir. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan dilahirkan anak Adam sebelum ditentukan 1 rizkinya, 2 jodohnya, 3 ajalnya. Kan gitu kan ya? Berarti ini takdir atau bukan? Bukan. Takdir. Takdir atau bukan? Bukan atau takdir? Bingung? Bagus. Nah, karena itulah kita bahas dulu sekalian. Oke, kalau kita bahas sekalian, kita lanjutin lagi. Bapak Ibu sekalian, apakah semua ini adalah takdir? Apakah semua ini sudah garis tangan kita? Ataukah semua ini sudah ditentukan oleh Allah segala-galanya? Kadang-kadang ada orang bilang itu semua adalah takdir. Maka ketika ada seorang anak, dia kemudian dari sekolah dapat nilai matematika, ujiannya dapat 3, bapaknya tanya, kenapa nilai ujianmu dapat 3? Anaknya bilang, karena takdir anakmu memang jelek dalam pelajaran matematika. Kenapa yang lain bisa? Itu takdirnya bagus, bapaknya pintar, kan gitu kan ya. Nah, apakah semua itu adalah takdir atau semua itu adalah pilihan? Garis tangan atau bukan? Ada orang meramal garis tangan. Oh, kalau garis tanganmu begini, kamu jadinya tukang beca, kan ya? Dan sebagainya. Ada ramalan bintang dan sebagainya. Senang lihat ramalan bintang Bapak Ibu sekalian?
Muda dulu pasti seneng kan ya, lihat Aquarius hari ini kiri gitu kan ya, asmara kasihan nih lu ditinggal dan sebagainya. Maka kita semua percaya ramalan, percaya dan nggak percaya ibu sekalian, ramalan bintang itu favoritnya orang Indonesia. Nggak percaya? Oke, saya kasih tahu. Tahu Twitter tahu? Tahu Twitter? Tahu. Saya termasuk termasuk ya, saya ngomong ustadz juga nggak enak ya, tapi ya oke lah. Saya termasuk ustadz yang kemudian paling banyak followernya di Twitter. Nomor 3 setelah Yusuf Mansur dan Agim. Yusuf Mansur punya follower sekarang 900.000. Agim punya follower sekitar 700-800.000. Felixio punya follower 300.000. Mereka semua dijumlahkan nggak bisa nandingi follower tweet ramalan yang itu 4 juta. Paham ya sekalian? Paham maksudnya? Ustadz ini kalau digabung followernya nggak lebih banyak daripada ramalan ibu sekalian. Artinya adalah apa? Ini kemusyrikan sudah di mana-mana. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diturunkan, ditakdirkan apa adanya tanpa kemudian berpikir sedikit pun. Maka apakah benar semua sudah garis tangan? Semua sudah nasib garis tangan, itu kan ya. Ini anak, ini kehidupan, rezeki dan sebagainya. Apalagi kemudian muncul ramuan-ramuan atau mantra-mantra. Bagaimana mengubah takdir, ekstra bos, gitu kan ya? Bagaimana merubah jongos menjadi bos, gitu kan? Ya kan di TV kan ya? Pernah nggak lihat di TV Indonesia? Ada iklan begini. Orang lagi ngepel swimming pool, kemudian ada yang nanya, ngapain kolek? Ini lagi kerja ngepel swimming pool. Kamu tuh nggak cocok kerja di air, kamu tuh cocoknya kerja di bawah tanah aja, suruh mati sekalian, kan ya? Nah seringkali ada iklan-iklan begini, maukah Anda mengubah takdir? Bagaimana caranya mengubah takdir? Klik rek spasi oton, kan ya? Klik rek spasi anu dan sebagainya. Seolah-olah ada mantra mengubah yang namanya takdir. Seolah-olah seorang tuh bisa mengubah takdir dari miskin menjadi kaya. Makanya dukun laku, betul begitu? Nah, kasus yang kemarin yang ada di Indonesia, begitu parahnya orang-orang kita, sampai artis-artis pun semuanya pada mendatangi dukun. Gunung Kawi laku, gitu kan ya, pesugihan laku. Kenapa? Mengubah yang namanya takdir, sekalian. Begitu pentingnya pemahaman kita tentang yang namanya takdir. Apakah seseorang benar sudah dinasibkan miskin, sementara yang lain dinasibkan kaya? Ada orang berusaha terus, tapi nggak kaya-kaya, begitu sekalian. Ada orang terus berusaha, tapi miskin-miskin aja. Tapi ada orang yang nggak usah berusaha, dia kaya. Ada orang yang diam-diam aja duitnya banyak. Nah, berarti benar, itu adalah sebuah takdir, kan ya? Terus satu lagi yang bilang, apakah benar seseorang sudah ditakdirkan jadi karyawan, sementara yang lainnya ditakdirkan jadi direktur? Yang satu ditakdirkan jadi ustadz, yang lain ditakdirkan jadi koruptor. Benar nggak semua itu adalah takdir? Untuk menjawab ini yang paling penting. Satu yang paling penting, jangan bahas takdir dikaitkan dengan 3 ini. Jangan bahas takdir ketika dikaitkan dengan ilmu Allah, tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah, tidak boleh dikaitkan dengan Lauhul Mahfuz. Karena kalau dikaitkan dengan semua ini, semua pasti salah. Contoh, pernah dengar kisah tentang pencuri dan hakim? Belum, saya cerita. Suatu hari ada seorang pencuri mencuri lebih daripada 1/4 dinar. Menurut hukum Islam, karena sudah lebih daripada 1/4 dinar, maka tangannya harus dipotong. Maka tatkala tangannya mau dipotong, pencuri ini bilang, sebentar Pak Hakim, sebentar, saya mau protes dulu. Kan boleh saya protes kan ya? Kan Islam harus mendengarkan kata-kata saya. Iya, silakan kalau Anda mau membela diri. Hakimnya kemudian mempersilahkan pencuri untuk membela diri. Andaikan Bapak Ibu hakimnya, dewan jurinya, saya adalah tersangkanya, pencurinya. Sekarang coba jawab pertanyaan saya, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, dewan juri yang terhormat, apakah dewan juri percaya bahwa Allah Maha Tahu? Dewan juri percaya? Benar? Berarti yang terjadi kemarin Allah sudah tahu? Hari ini? 2 bulan ke depan? Berarti apa yang saya lakukan tadi pagi ketika saya mencuri, itu Allah sudah tahu dari kemarin-kemarin. Allah sudah tahu 2 bulan yang lalu, Allah sudah tahu 3 bulan yang lalu, Allah sudah tahu kemarin bahwa saya ingin mencuri. Betul begitu? Tapi Allah tidak menahan saya. Berarti Allah sudah ACC, itu sekalian. Ya kan ya? Karena kalau Allah tidak ACC, kehendak manusia dan kehendak Allah siapa yang terjadi? Kehendak Allah kan ya? Kita selalu berkata, manusia cuma berusaha, Allah yang menentukan. Kan itu ya? Berarti kalau saya berusaha untuk mencuri, tapi Allah tidak menentukan, jadi nggak itu pencurian? Nggak terjadi. Berarti ini adalah kehendak Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini, pagi ini, jam segini, saya mencuri. Berarti itu sudah takdir daripada Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Bukan keinginan saya, tapi ini keinginan Allah. Berarti saya bebas, Bapak-Ibu sekalian. Bebas nggak?
Bebas ya. Untung ibu nggak jadi hakim gitu kan ya. Hakimnya bilang begini, oke, sebenarnya saya pengen mengerti, tapi potong tangannya Al-Gojo, tangannya dipotong, lalu dia nangis-nangis. Hakimnya bilang, sebenarnya saya nggak mau potong tangan kamu, tapi ini bukan kehendak saya ini adalah kehendak Allah, dan Allah sudah tahu tanganmu bakal dipotong, tapi Allah nggak kemudian menghalangi, berarti Allah sudah ACC, paham ya saya? Dan Anda lupa balik Lauhul Mahfuz, lembar berikutnya setelah Anda mencuri tangan Anda dipotong, kan itu kan ya? Paham kira saya? Yang benar hakim atau kemudian pencurinya? Dua-duanya sama-sama salah. Kenapa? Dua-duanya sama-sama mencampurkan takdir dengan ilmu Allah, kehendak Allah, dan Lauhul Mahfuz. Kenapa tidak boleh dicampurkan oleh sekalian? Nih jawabannya. Sebenarnya sudah ibu jawab dari tadi. Kita nggak boleh mencampurkan ilmu Allah, kehendak Allah, dan Lauhul Mahfuz karena kita tidak tahu semua itu. Betul? Allah maha tahu, betul? Betul. Tapi kita maha tahu nggak? Enggak. Allah maha berkehendak. Kita tahu nggak kehendak Allah apa? Tidak. Dan Allah kemudian menuliskan semua di Lauhul Mahfuz. Kita sudah pernah lihat Lauhul Mahfuz kita masing-masing? Enggak. Berarti karena kita tidak tahu, kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah apa? Yang kita bahas adalah yang kita tahu saja. Apa yang kita bahas? Apakah manusia bebas untuk memilih atau manusia dipaksa untuk memilih? Itu saja. Maka berdasarkan dipaksa dan memilih ini, ada dua kejadian pada manusia. Satu, di mana manusia bisa memilih. Dua, di mana manusia tidak bisa memilih. Di tempat di mana manusia bisa memilih, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kalau manusia tidak bisa milih, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Selesai, gampangnya. Ingat ya. Jadi kalau kita bisa memilih, Allah akan minta tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak bisa milih, Allah tidak akan minta tanggung jawab. Gak usah Allah deh, manusia aja begitu. Contoh, kalau ibu boleh nggak nanya saya, Mas, kenapa Mas Felix jadi laki-laki? Boleh nggak nanya begitu? Nggak boleh, karena saya nggak pernah milih. Itu kan ya, Mas, kenapa matanya sipit? Boleh nggak ngomong begitu? Nggak boleh, karena saya nggak pernah milih. Tapi ibu dan bapak boleh tanya, kenapa saya pakai batik hari ini? Boleh nggak? Boleh, karena saya memilih untuk pakai batik. Kenapa nggak pakai peci? Saya bisa jawab, karena saya memilih untuk tidak pakai peci. Tapi kalau yang tidak bisa saya pilih, saya nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi ditanyai oleh manusia. Betul kan ya? Nah kalau gitu kita lihat, ada daerah di mana kita bisa memilih, karena itu kendali kita. Ada di mana itu di luar kendali, karena itu kita tidak dipaksa, kita tidak ditanya dan tidak berhak untuk menjawab. Nah kalau gitu kita lihat, nih daerah di luar kendali manusia. Misalnya tsunami, musibah, ini daerah di luar kendali manusia. Maka kalau ini terjadi pada manusia, dia nggak akan ditanya oleh Allah. Kenapa mati gara-gara tsunami? Nggak akan ditanya oleh Allah. Karena ini adalah namanya musibah di luar kendali manusia. Tapi ada daerah-daerah di dalam kendali, ini contoh lagi, di luar kendali manusia, bukan di dalam, di luar kendali. Lahir wajahnya ganteng, itu di luar kendali, bukan pilihan. Ada yang lain dengan wajah yang ganteng, ada yang lain dengan wajah yang pas-pasan, itu juga di luar kendali Bapak sekalian. Makanya dalam perkara-perkara kayak begini, kita nggak usah banyak tanya, nggak perlu banyak protes, karena itu di luar kendali kita. Bisa dipahami? Kenapa hidung saya nggak mancung? Kenapa mata saya sipit? Itu gak usah ditanyain, karena itu di luar kendali. Dan Allah pun tidak akan tanya. Saya aja beriman walaupun wajah saya pas-pasan dulu sekalian. Tahu juga wajahnya pas-pasan? Iya, saya sadar wajah saya pas-pasan. Dan pas-pasan itu yang paling enak buat sekalian. Pas-pasan tidak terlalu cakep, tidak terlalu jelek. Itu kan ya, pas-pasan mirip Tom Mingse, gitu kan ya. Jadi benar-benar kita lihat bahwa perkara-perkara semacam ini adalah yang namanya takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah perkara yang sama sekali tidak dapat kita pilih, dan itu Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Ya, ingat baik-baik kan ya? Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Contoh, hidung kita pesek, Allah minta pertanggungjawaban nggak? Loh, Allah nyiptain, kenapa Allah minta pertanggungjawaban? Dan kalau kita rubah, malah Allah minta pertanggungjawaban. Paham ya? Ingat ya, apa yang nggak boleh dirubah? Perkara-perkara yang Allah kasih, yang itu harus kita imani. Itulah yang dinamakan beriman pada takdir. Karena apapun yang Allah kasih kita, itu pasti baik. Jadi kalau kemudian ada yang lahir hidungnya kemudian pesek, dia operasi, baik-baik nggak ditanya, malah jadi ditanya. Itulah manusia zaman sekarang aneh. Ribet dalam perkara-perkara yang nggak ditanya Allah, tapi nggak ribet dalam perkara-perkara yang ditanya Allah. Paham ya maksud saya? Dia ribet badannya, dia ribet operasi ini, dia ribet operasi itu, padahal ditanya Allah nggak? Enggak, yang dia nggak ribet amal perbuatan dia, padahal itu yang ditanya Allah. Malah dah biarin aja, kita kan hidup di Amerika. Amerika kan beda dengan Indonesia.
Indonesia. Padahal ditanya Allah, harusnya dia malah ribet di situ, bukan ribet dalam perkara-perkara yang Allah tidak tanya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Itu contoh yang di luar kendali. Ini contoh yang di dalam kendali. Kalau daerah di dalam kendali manusia, maka kita kayak kendarai sebuah mobil. Mobil itu ada setirnya, betul begitu? Kita mau ke kiri bisa atau enggak? Kita mau ke kanan bisa atau enggak? Yang kemarin kita bahas. Maka kita sama-sama punya Al-Quran dan modal kita sama. Akal kita punya, waktu kita punya. Satu orang sama-sama satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, semua sama. Maka mau jadi orang yang baik atau buruk itu pilihan. Mau jadi amanah atau khianat itu pilihan. Mau jadi orang yang ramah atau judes itu juga pilihan. Maka ketika Anda ketemu saudara Anda, saudaranya nanya, "Bu, kenapa wajahnya jelek banget kayak di toko 10 begitu?" Ibunya bilang, "Sudah takdir wajah saya begini." Benar atau salah? Salah. Itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Gak ada orang yang ditakdirkan Allah wajahnya jelek kan ya. Ada pilihan mau senyum atau tidak senyum. Makanya senyum jadi ibadah. Kan gitu kan ya? Ini perkara pilihan. Nah, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, orang mau baik, orang mau buruk adalah perkara pilihan, bukan perkara takdir. Contoh misalnya, di Jakarta kemarin ditangkap seorang PSK. Ketika PSK-nya ditangkap, lalu ditanya, "Kenapa kamu jadi PSK?" PSK-nya bilang, "Saya terpaksa, Pak." Benar nggak terpaksa? Terpaksa berkali-kali, itu mah hobi namanya, Pak. Saya. Itu bukan keterpaksaan, itu pilihan. Nggak ada kejahatan yang terpaksa, dan tidak ada kebaikan yang nggak sengaja. Semua itu adalah sebuah pilihan. Maka kalau itu mau pilih mana? Jadi baik atau jadi jelek? Baik atau jelek? Tapi ada yang sering menghalangi kita untuk jadi baik. Apa? Tadi kita merasa baik dan jelek itu takdir. Betul begitu? Nah, ini satu lagi yang menghalangi kita jadi orang baik. Hidayah namanya. Loh, kok hidayah menghalangi jadi baik? Bukannya hidayah justru bikin kita jadi kemudian baik? Nah, ini kalau gitu sekalian, kita lihat nih. Pernah nggak dengar kata-kata begini? "Saya tuh mau baik, tapi saya belum dapat hidayah." Pernah dengar gitu? Ya Allah, serius Ustaz, serius banget. Saya tuh pengen banget kerudungan, tapi belum dapat hidayah. Sering begitu benar? Nah, sering kan ya? "Saya belum dapat hidayah Ustaz, jadi belum bisa sholat nih," kan ya. Nah, sering kali hidayah jadi kambing hitam Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia nggak mau sholat? Kenapa dia nggak mau baik? Sering dengar kata-kata begini, wajar aja dia hebat, kan Allah kasih dia hidayah. Betul begitu? Seringkali setelah saya ngisi pengajian, kemudian ada sekelompok orang datang, bapak-bapak atau ibu-ibu, dia bilang, "Inilah contoh orang yang dapat hidayah. Belajar Islamnya cepat, hafal Qur'annya cepat, dan kemudian bisa menyampaikan Islam dengan baik karena dia sudah dapat hidayah." Sebenarnya dia pengen ngomong, "Gua belum bisa begitu karena gua belum dapat hidayah." Nah, kalau dia biasa aja dia dapat hidayah, kalau gua belum dapat hidayah, makanya gua nggak bisa. Kan itu ya alasan lagi. Ada lagi yang bilang, "Saya selalu berdoa semoga saya dikasih hidayah." Kalau orang yang cuma ngomong begini akan jadi baik atau tidak? Cuma ngomong begini doang akan jadi baik atau tidak? Tidak akan pernah jadi baik. Kenapa tidak pernah? Karena hidayah artinya apa? Petunjuk, guide, bukan majalah kan ya. Nah, petunjuk atau guide, bukan sinetron hidayah ya. Jadi petunjuk atau guide itu artinya hidayah. Kalau gitu untuk memahami hidayah, kita coba bermain-main dengan hidayah. Ini hidayah yang saya berikan pada Bapak Ibu sekalian. Tolong hafalin dalam waktu 1,5 menit. Cara datang ke rumah saya, hafalin dalam waktu 1,5 menit. Ini hidayah, petunjuk ke rumah saya. Rumah saya terletak di Jalan Khalid Elok 7. Dari sini cari perkampungan nelayan di Jakarta maksudnya, lalu cari gerbang Pantai Indah Kapuk, masuk pada putaran pertama, ikut jalan terus sampai putaran kedua, ikut terus jalan terus sampai putaran ketiga, baru belok ke kiri terus sampai belokan keempat, belok lagi ke kiri. Setelah kita belok ke kiri, sebelah kanan ada showroom mobil, sebelah kanan showroom mobil ada gang masuk rumah saya di ujung dekat sekolahan. Sudah hafal? Belum? Oke, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana, ini petunjuk apa ini? Cara pergi ke rumah saya. Dan ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Insya Allah benar, karena datangnya langsung dari saya. Kan saya punya rumah, benar ya? Maka ini petunjuk pasti benar, karena datangnya dari saya. Tapi kalau datangnya dari ibu itu meragukan, gitu kan ya? Tapi langsung datang dari saya, berarti ibu boleh percaya. Karena saya tidak pernah bohong, berarti itu boleh kemudian dijadiin percaya. Karena ini adalah petunjuk datang ke rumah saya. Anggaplah Bapak Ibu sudah hafal petunjuknya, tapi cuma dizikirkan terus diulang-ulangi. Rumah Pak Felix dari sini cari kampung nelayan, putaran pertama lurus, putaran kedua lurus, putaran ketiga belok kiri, putaran ketiga belok kiri. Cuma dizikirkan doang tiap selesai sholat, sampai nggak ke rumah saya? Apa yang kurang? Praktek, itu yang kurang kan ya? Kalau sudah praktek, insya Allah bakal nyampe. Tapi kalau seandainya cuma dibaca terus, nggak akan nyampe, Bapak sekalian.
Pertanyaan kedua, pas baca ini, apa yang kita pikirin pertama kali? Yang kita rasakan apa? Jujur aja, pusing. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Puyeng, ragu-ragu. Terus apa lagi? Bingung. Apa lagi? Apa? Mau muntah. Nah, bingung mau muntah. Bodoh amat, gua kagak peduli. Betul gitu? Bingung, pusing, ribet, muter-muter, bodoh amat, gua kagak peduli, ragu-ragu kan gitu ya. Ini reaksi wajar kalau orang dapat hidayah, ya. Ingat baik-baik ya. Reaksi wajar ketika orang dapat hidayah, bingung, pusing, ribet, muter-muter, bodoh amat, ragu-ragu. Nggak ada orang yang langsung ngerti ketika dapat hidayah, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Gitu kan ya? Nah kalau gitu pertanyaan saya, ini cara datang ke rumah saya, petunjuk datang ke rumah saya. Pertanyaan saya, kalau kita mau mati, kita sudah mati, mau ke surga atau neraka? Surga atau neraka? Surga punya siapa? Berarti yang paling tahu alamatnya siapa? Allah sudah kasih kita belum petunjuk datang ke surga? Sudah kan ya, di mana? Al-Quran. Kalau Al-Quran cuma diulang-ulangi baca doang tapi tidak diamalkan, masuk surga nggak? Nggak akan pernah, Bapak sekalian. Maka seorang hafiz Quran itu belum jamin dia masuk surga, ya. Jadi seorang hafiz Quran belum jamin dia masuk surga. Nah kenapa? Cuma ulang-ulangi doang, itu nggak jamin masuk surga. Kalau begitu, saya nggak usah hafal Quran aja. Kan orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga. Betul begitu, Ibu sekalian? Orang yang hafal aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak hafal. Dari gimana mau masuk, Pak, Ibu sekalian? Maka tetap aja harus menghafalkan Al-Quran. Berarti ini contohnya. Hidayah sudah datang kepada kita. Tergantung kita mau ambil action atau tidak, ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Hidayah sudah turun belum, Bapak sekalian? Sudah. Jadi mulai dari sekarang nggak boleh ada yang bilang saya belum dapat hidayah. Awas loh. Karena Allah sudah kasih kita hidayah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kami menurunkan Al-Quran menjelaskan segala suatu perkara, cara masuk ke dalam surga. Kalau gitu kita lihat lagi. Hidayah itu kayak mobil, Bapak sekalian. Mobil, kita lihat. Contoh, kalau seandainya malam-malam nggak ada lampu sama sekali, kebetulan Amerika sedang mati lampu seluruhnya, jadi nggak ada lampu sama sekali dan gelap sekali. Anda dari sini disuruh pergi ke San Bernardino, berani atau enggak? Nyampe atau enggak? Kok nggak nyampe? Kenapa nggak nyampe? Kan lampunya mati, mobilnya kan ada. Mobilnya ada lampu nggak? Ada, tapi jalannya nggak kelihatan. Tapi mobilnya punya lampu nggak? Gimana caranya jalannya supaya kelihatan? Gimana caranya supaya jalan kelihatan? Lampunya dilain dan maju mobilnya. Kalau jalannya kalau kita tetap di mobil dan di situ-situ aja, jalannya nggak akan kelihatan. Kalau kita maju, jalannya belum kelihatan. Belokan ke sini, belokan ke sini, kan gitu kan ya? Artinya apa? Hidayah itu akan muncul kalau sudah action. Paham? Jadi bukan yakin baru dapat hidayah, bukan yakin baru berbuat, tapi berbuat dulu baru yakin. Ustaz, saya tuh belum yakin, Ustaz, nanti kalau saya kerudungan nanti lepas lagi gimana? Kan nanti kan jelek jadinya. Berarti saya belum yakin. Salah, Bapak sekalian. Kerudungan dulu baru yakin, bukan yakin baru kerudungan. Paham ya maksudnya kan ya? Kita take action dulu, baru kemudian ada. Sayangnya orang-orang kita sukanya mikirnya banyak, sehingga nggak jadi-jadi berbuat baik. Betul begitu? Kata orang Sunda, kalau mau berbuat baik, dia mikirnya begini, mungkin kumahnya. Nanti gimana ya? Nanti gini, nanti gitu. Kalau dia mau berbuat buruk, mikirnya kumaha kewai lah, ya. Gimana nanti aja lah. Contoh misalnya, dia mau ngasih pengemis. Ada pengemis datang, dia mau ngasih, mikirnya panjang. Nanti kalau dibeliin narkoba gimana? Nanti kalau dibeliin rokok gimana? Nanti kalau dia males gimana? Nggak jadi ngasih, padahal mau ngasih cuma berapa? 500 perak. Mikirnya panjang, Bapak sekalian. Nah itulah manusia terbalik. Kalau berbuat baik dia mikirnya panjang, berbuat buruk nggak pakai mikir. Harusnya dibalik. Berbuat buruk mikirnya, oke kumahanya, nanti gimana? Tapi kalau mau berbuat baik, kumahan kewai lah, biarin aja. Yang penting berbuat baik. Nah inilah kemudian sisanya akan muncul kalau kita ambil tindakan. Tapi kalau kita nggak pernah ambil tindakan, nggak akan datang hidayah Allah kepada kita. Ingat ya, hidayah sudah turun dan harus kita ambil tindakan. Nah benar, hidayah itu kayak sebuah peta. Makin dekat, makin yakin. Contoh, dari sini ke Hollywood gimana caranya? Ke jalan Hollywood dari sini gimana caranya? Nah, mau ibu lewat mana deh? Kira-kira kalau saya tanya, dari sini ke Hollywood lewat mana? Kira-kira gimana? Wilton. Terus sampai setelah Hollywood kiri. Petunjuknya apa? Ada pelang atau ada apa itu? Nama jalannya. Oke, kalau ibu jelasin itu ke orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Hollywood, dia ngerti nggak? Pusing dia.
Tapi kalau dia nggak ambil tindakan, dia akan semakin pusing. Tapi kalau kemudian dia ikutin, oke, menurut ibu lurus saja jalan Milton, terus kemudian belok kanan Hollywood, oke, dia lihat, oh ini pelang Hollywood, semakin yakin nggak ini jalan yang benar? Semakin yakin, semakin dekat semakin yakin, bukan yakin duluan. Gitu ya, berarti lakukan dulu baru yakin. Nah, akan datang kemudahan daripada Allah. Dan hidayah itu syaratnya adalah tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau salah berkumpul, salah dapat hidayah. Misal, kalau mau pergi ke Papua, tanya sama orang siapa? Orang Papua. Kalau mau pergi ke Bogor, tanya sama siapa? Sama orang Sunda, sama orang Bogor. Kalau mau pergi ke Los Angeles, tanya sama siapa? Orang Los Angeles. Kalau kita mau pergi ke Papua, tanyanya sama orang Los Angeles, benar atau salah? Maka tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau mau ke surga, tanyanya sama siapa? Ustaz nggak pernah ke surga, woi sekalian. Tanya sama siapa kira-kira? Sama yang sudah pernah ke surga, Rasul. Makanya kalau kita nggak mau ikut Rasul, itu susah masuk surga. Makanya diandaikan oleh para ulama, dunia ini musibah, kayak sebuah lautan yang kalau kita nyebur kita pasti mati. Maka Rasul itu kayak sebuah sampan, kayak sebuah perahu yang siapa yang naik ke situ, maka dia pasti akan sampai pada tujuan. Nah, perahu itu adalah sunnah Rasulullah. Maka tanya dan berkumpul dengan orang yang tepat. Kalau Anda mau baik, berkumpulnya sama orang-orang jahat yang nggak akan baik-baik. Ada seorang yang berkata, Ustaz, saya tuh mau berubah Ustaz, saya tuh orangnya dulu dugem Ustaz, tapi susah banget mau berubah. Gimana? Ya ini susah banget Ustaz, kadang-kadang saya tertarik lagi. Saya bilang, kamu sudah pindah rumah atau belum? Waduh susah Ustaz, saya pindah rumah Ustaz, saya tuh gak punya duit. Saya bilang, kalau kamu mau serius berubah, pindah dari rumahmu. Kenapa? Pindah dari rumah berarti ganti teman, gitu kan ya? Ganti lingkungan. Tapi kalau dia mau berubah, dia di situ-situ aja, itu gak serius namanya, karena pasti akan ketarik lagi di situ-situ terus. Makanya kata Rasul, yang namanya teman itu menentukan siapa kita. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, dapat wanginya. Kalau berteman sama orang tukang tungku besi, kita dapat apa? Hitamnya. Gak enak kan ya? Kita gak dapat besinya, hitamnya dapat. Makanya jangan jadi maksiat pasif. Oh, maksiat pasif? Kalau perokok pasif ngapain? Dia nggak ngerokok tapi dapat asapnya. Kalau maksiat pasif, dia nggak maksiat, nggak dapat nikmatnya tapi dapat dosanya. Contoh, nemenin orang pacaran misalnya. Orang pacaran kata Rasulullah kan kalau ada dua orang berkholwat kan maksiat tuh. Ya kan ya, kata Rasul kalau ada dua orang berkholwat bukan mahram, yang ketiganya setan. Gitu kan ya? Berarti kalau Anda nemenin orang yang lagi pacaran, Anda jadi setannya kan ya, kata orang ketiga. Maka jangan temenin gitu kan ya. Jangan temenin orang maksiat. Kalau Anda temenin orang maksiat, Anda termasuk bagian daripada maksiat itu. Kita tergantung siapa teman-teman kita. Nah, kalau gitu bagus kita lihat. Gimana kalau ada yang Allah bilang, nih, Allah bilang barang siapa dikasih petunjuk oleh Allah, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang disesatkan, dia tidak akan dapat petunjuk. Betul begitu? Berarti petunjuk itu Allah atau dari manusia? Dari Allah atau dari manusia? Dari Allah. Tapi kalau kita beriman itu pilihan atau paksaan? Pilihan atau paksaan? Oke, kalau kita lihat lagi. Allah kata di dalam surat Al-Fatir, fa innallah, sesungguhnya Allah yudillu may yasha, dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Apalagi kemudian wayahdi, dan bukan menunjukkan, yudillu may yasha, menyesatkan siapa yang dia kemudian kehendaki. Wayahdi, dan dia menunjuki may yasha, yang dia juga kehendaki. Berarti siapa yang menghendaki orang dapat petunjuk atau tidak? Allah. Kalau gitu kita lihat, saya meneliti dalam Al-Quran dan cuma menemukan 3 orang yang Allah tidak kehendaki dapat petunjuk. Siapa? 3 orang. Siapa mereka? Belum tahu. Kenalkan yang pertama. Yang dapat petunjuk Allah adalah orang-orang yang kafir. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah ulang 4 kali di dalam Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. 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 Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang kafir. Berarti siapa orang pertama yang dapat petunjuk? Kafir. Orang kafir. Perkenalkan orang yang kedua. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang fasik. Allah sebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah malas, Allah nggak mau kasih petunjuk pada orang yang fasik. Itu orang kedua. Yang pertama siapa? Kafir. Yang kedua siapa? Fasik. Yang ketiga, yang paling banyak Bapak Ibu sekalian. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang zalim. Siapa yang ketiga? Orang zalim. Yang pertama siapa tadi? Kafir. Yang kedua? Fasik. Yang ketiga? Zalim. Apa perbedaan fasik, kafir, dan zalim? Orang yang kafir, itu kata Allah di dalam Al-Quran ada 2. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ada 2 ya, orang kafir ya. Satu siapa? Ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Nasrani, Yahudi.
dan wal musyrikin. Siapa itu orang musyrik? Ya selain mereka. Berarti selain Islam itu kan kafir. Nah maka kafir itu ada dua tuh, ahli kitab dan musyrik. Nah maka musyrik itu selain ahli kitab, itu musyrik. Contoh seperti apa? Yang penganut agama-agama lain lah, itu musyrik termasuk. Nah berarti itu yang dimaksud dengan orang yang kafir. Kalau orang yang fasik siapa? Orang yang fasik di dalam Al-Quran adalah diceritakan oleh Allah yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada perumpamaan yang Allah berikan. Atau orang yang sudah tahu yang baik dan buruk tapi tetap melakukan yang buruk. Iya, bisa jadi orang Islam tuh. Tadi yang tahu baik dan buruk tapi dia tetap yang buruk. Atau orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah, itu juga fasik. Itu yang kedua ya, fasik ya. Yang ketiga siapa? Zolim. Zolim itu apa? Zolim itu lawannya adil. Berarti kalau orang nggak adil, berarti dia zolim. Contoh misalnya, zolim itu siapa? Orang yang dikasih duit segini tapi menyampaikan lain, itu zolim itu. Dikasih amanah nggak ditunaikan, zolim itu. Loh, itu kan munafik Ustaz. Ya munafik itu termasuk kezoliman. Maka kezoliman adalah lawannya daripada kata adil. Apa kesamaan tadi? Tiga-tiga ini kenapa nggak ditunjuki oleh Allah? Kenapa nggak dapat hidayah daripada Allah? Karena tiga-tiga ini punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama disebutkan dalam surat Al-Maidah dalam ayat yang hampir berurutan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, fasikin, zolimin. Disebutkan dalam surat Al-Maidah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, zolimun, kafirun. Yang tidak mau pakai aturan Allah itulah fasik, zolim, dan kafir. Kalau gitu kita lihat, inilah tiga orang yang tidak dapat petunjuk daripada Allah. Dan kalau kita lihat ini struktur kalimatnya, Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang zolim. Maka coba dipikirkan baik-baik, dia zolim dulu baru tidak dikasih petunjuk, atau tidak dikasih petunjuk jadi zolim? Zolim dulu. Yang mana? Zolim dulu baru tidak dapat petunjuk, atau tidak dapat petunjuk baru zolim? Berarti zolim, kafir, fasik itu pilihan atau paksaan Allah? Pilihan dia. Kalau dia berhenti daripada kekafiran, kefasikan dan kezaliman, Allah kasih petunjuk pasti. Ya kan ya? Felix Xiao dulu orang kafir. Itu kan ya? Tapi kenapa bisa jadi beriman? Nah, itu hidayah atau bukan? Nanti kita bahas. Tapi yang jelas, kenapa Allah kasih saya hidayah? Karena saya berhenti daripada kekafiran saya, kemudian berpikir tentang Islam, Allah kasih hidayah. Itu maksudnya. Maka Allah mau belajar. Itu harus berhenti dulu dari fasik, kafir, dan zolim tadi. Lah makanya kita bertanya-tanya, kenapa kita belajar tapi nggak masuk-masuk? Kenapa kita belajar Islam tapi kemudian jadinya gitu-gitu aja? Mungkin gara-gara ini nih. Kita belajar Islam tapi kita masih fasik. Kita belajar Islam tapi kita masih zolim. Ilmunya mentah. Paham kita susah ya? Karena kenapa? Karena Allah nggak turunkan hidayah. Loh, kan tadi Allah sudah turunkan hidayah. Nanti kita bahas. Hidayah itu ada 3. Nanti kita bahas. Nah kalau gitu kita lihat lagi sekalian. Allah makanya mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan pada diri kita sebelum kita sendiri yang merubah keadaan kita. Berarti jadi baik atau jadi jahat itu pilihan atau takdir? Pilihan. Yang takdir yang mana dong Ustaz? Yang takdir yang mana? Yang nggak kita pilih. Felix lahir sipit, takdir. Rambutnya lurus, takdir. Ada yang kemudian rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, itu takdir. Ada yang sipit, ada yang belok, itu juga takdir. Ada yang kemudian putih, ada yang hitam, itu juga takdir. Ada yang ganteng, ada yang enggak, itu juga takdir. Itu bagian daripada takdir yang kita nggak bisa pilih. Matahari terbit dari mana? Tenggelam di mana? Itu pilihan atau takdir? Pintar ya ibu sekalian. Segala sesuatu yang nggak kita pilih dan tidak dimintai pertanggungjawaban, itulah takdir. Tapi sesuatu yang kita pilih dan yang akan diminta pertanggungjawaban itu pilihan, bukan takdir yang akan dihisap oleh Allah. Jadi itu yang kita bahas, ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, ini balik lagi. Hidayah ada 3. Nah, habis bahas ini kita akan tahu pilihan atau takdir. Ya. Jadi gini, hidayah itu ada 3. Ini nafsu ibunya. Nah, jadi yang namanya hidayah itu ada 3 ibu sekalian. Satu namanya hidayatul fulki. Apa namanya? Hidayatul fulki. Hidayah itu petunjuk, fulki itu penciptaan. Berarti hidayah yang turun bersama penciptaan manusia. Semuanya dapat. Mau dia adalah lahir dimanapun, dia lahir kapanpun, pasti dapat yang namanya akal. Apa ini kemudian dalilnya? Allah katakan di dalam surat Al-Balad, wa hadainahu najdain. Kami sudah tunjukkan kalian ada 2 jalan. Dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami kasih mereka jalan, mau jalan yang fajir atau jalan yang takwa. Kan itu kan ya? Berarti Allah kasih kita akal. Ini hidayah pertama. Allah kasih kita akal. Ini hidayah pertama. Maka orang yang disuruh beriman cuma yang punya akal. Kalau ada orang mohon maaf lahir cacat mental.
Dosa nggak dia? Dia nggak punya dosa. Dan itu bukan dosa bapak ibunya, itu ujian dari Allah buat bapak ibunya. Ya kan ya? Kalau ada anak lahir autis, mohon maaf, itu salah bapak ibunya atau bukan? Bukan, itu ujian Allah untuk memuliakan bapak ibunya. Bagaimana bapak ibunya menghadapi anak itu? Gitu kan ya? Berarti dia akan dapat hisab Allah atau tidak? Anak yang lahir tanpa ada kemudian mental yang bagus, dia nggak akan dapat hisab Allah. Maka Rasul katakan, orang itu kemudian tetap akan dihisab oleh Allah kecuali dalam 3 hal. 1, gila sampai dia kemudian sadar. 2, pingsan sampai dia sadar. 3, tidur sampai dia sadar. Makanya kalau sholat subuhnya telat, bangun langsung sholat. Jangan ditinggal, karena kita lagi tidur. Telat, udah jam 7, langsung sholat. Udah jam 8, langsung sholat, karena kita lagi tidur. Tapi jangan tiap hari. Itu hobi namanya, Pak. Udah selesai. Kalau Ustaz Malik itu kan tidak dihisab Allah. Iya, tapi ya tiap hari. Kalau tiap hari itu namanya hobi, Pak. Tidak selesai ya. Masa tiap hari telat itu malu-maluin namanya gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Jadi itu kalau bangun langsung udah sholat, karena Allah mengangkat pena terhadap catatan malaikat. Orang gila sampai dia sadar, pingsan sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun. Ada hadis yang lain yang lupa sampai dia kemudian ingat. Ya kan ya? Berarti yang hidayah pertama namanya apa? Akal. Hidayah pertama. Allah kasih akal itu hidayah, membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua namanya hidayatul irsyad wal bayan. Susah banget ngapalin Ustaz. Oke, gak usah dihafalin. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah turunkan bersama Rasulnya huda, petunjuk dan jalan yang benar, agama yang benar. Apa itu? Hidayah yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, hidayah pertama tadi apa tadi? Akal. Yang kedua apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya sudah turun di depan mata kita. Yang ketiga yang belum turun. Nih, yang ketiga yang belum turun. Hidayah itu taufik namanya. Nah, ini yang belum ada nih. Makanya kita minta setiap hari. Nah, kita minta apa dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami, bimbing kami, kasih kami kemudian tuntunan menuju jalan yang lurus. Sehari kita minta berapa kali? 5 enggak, lebih. Berapa kali kita minta sehari? 17 kali kita minta loh sekalian, minimal kita minta 17 kali. Kenapa? Karena itu belum datang tuh. Nah, jadi kenapa kemudian apa hubungannya 3 ini? 1 hidayah apa tadi? Akal. Yang kedua? Yang ketiga? Taufik. Nah, gimana hubungannya nih hubungannya? Kalau akal kita menjangkau Al-Quran, akal kita mikir Al-Quran, Allah akan turunkan hidayah itu taufik. Tapi selama akalnya tidak dipakai untuk kemudian Al-Quran atau As-Sunnah, Allah tidak akan turunkan hidayah itu taufik. Itu jadi intinya. Jadi nggak mungkin George Bush bangun pagi-pagi langsung beriman pada Allah kalau nggak ada dakwah pada dia. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada tiba-tiba mendapat, saya akan beriman pada Islam. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita orang kemudian nggak mau sholat tiba-tiba bangun pagi ini, saya mau sholat pokoknya. Nggak ada cerita begitu. Harus ada kemudian tadi akalnya memikirkan kepada ayat-ayat Allah dan As-Sunnah, baru Allah turunkan hidayah. Untuk itulah gunanya dakwah. Kalau nggak ada yang dakwah pada Kalisya nggak akan masuk Islam. Tapi yang hidayah dari Allah, iya hidayah dari Allah. Tapi Allah baru turunkan kalau dia minta. Belajar juga. Betul, harus. Kadang-kadang orang Indonesia tidak mau pakai hukum sebab akibat, maunya langsung hidayah doang. Gitu kan ya? Ustaz, anak saya besok mau ujian Ustaz, tolong dong Ustaz minta wiridan supaya anak saya pintar belajarnya. Gitu kan ya? Nggak mau pakai hukum sebab akibat, minta doa Ustaznya doang. Ustaz, ini anak saya besok kemudian mau kerjaan Ustaz, tolong dong wiridan doanya gimana supaya nanti anak saya diterima kerja. Betul begitu? Ada pun orang tanya saya, Ustaz tolong dong Ustaz doanya wiridannya apa supaya jerawat saya hilang. Pergi ke dokter tahu katanya. Enak aja gitu kan ya. Minta wiridan kemudian jerawatnya hilang. Ini ada hukum sebab akibatnya ini yang harus diperbuat. Nah, kalau mau dapat hidayah pada Allah, gunakan akal bagaimana memikirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insya Allah Allah turunkan hidayah pada kita. Maka Rasul berbicara kepada kita, sungguh menyenangkan orang yang mendapatkan karunia yang paling besar daripada Allah. Apa? Karunia terbesar daripada Allah pada seorang hamba, kata Rasul, adalah faqih fiddin. Tahu maksudnya? Faqih fiddin, dia paham dalam urusan agama karena Allah sudah turunkan kemudian persetujuan. Jadi taufik, hidayah itu taufik ini asal katanya wafaq. Wafaq artinya setuju. Makanya kalau orang Arab bilang saya setuju, anna muwafiq. Ya, anna muwafiq, saya setuju dengan Anda. Nah, berarti taufik ini persetujuan Allah. Jadi banyak gini deh, kita kemudian mau dapat hidayah, kita belajar tuh terus-menerus.
Kita kemudian berusaha dapat hidayah, Allah kan, oke saya setuju kamu dapat hidayah, baru kita dapat. Tapi kalau kita maksiat terus, Allah nggak setuju kita dapat hidayah. Walaupun kemudian ada hidayah di depan mata kita, gitu kan ya? Nah sama kayak orang tua saya misalnya, dia belum muslim, kenapa? Saya sudah jelasin akal pada dia, saya sudah jelasin mengenai wahyu pada bapak saya, tapi belum turun hidayah itu taufik. Kenapa? Karena dia belum mau. Berarti itu bukan urusan saya lagi. Makanya betul kata Allah, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya kalian tidak dapat menurunkan hidayah pada orang yang kalian cintai. Walakinallah, tapi Allah dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak, karena Allah tahu apakah dia menggunakan akalnya untuk mencapai hidayah. Jelas ya? Jadi jangan berharap anak kita tiba-tiba baik kalau sekarang dia nggak baik, kalau kita nggak jelasin pada dia, kalau kita nggak berbuat sesuatu pada dia, kalau kita nggak membuat suatu langkah untuk kemudian memperbaiki dia. Karena hidayah Allah tidak turun cuma-cuma. Jadi kan ya, hidayah Allah turun ketika akal kemudian mengindra wahyu. Nah itulah yang kemudian namanya hidayah kemudian yang kita cari. Maka kita punya akal, Allah turunkan Al-Quran. Kalau kita kemudian mengindra akal, ada 3 jenis. 1, yang menerima Al-Quran jadi muslim. 2, yang menolak jadi kafir. 3, yang setengah-setengah jadi munafik. Jelas ya? Nah, itu tentang hidayah. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Silahkan kalau ada. Masih bingung? Masih bingung? Berarti jadi orang muslim atau kafir itu pilihan atau takdir? Oke, sebagai pamungkas. Oke, sebelumnya sebagai pamungkas supaya ibu lebih jelas lagi. Nih, ada sebuah hadis. Rasul katakan, tidak ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali Allah tentukan kedudukannya di dalam surga atau dalam neraka. Tuh. Loh, tadi Ustaz bilang pilihan. Nah ini hadisnya berarti sudah ditentukan untuk masuk surga masuk neraka. Serta apakah dia seorang yang sengsara atau sebagai orang yang bahagia? Berarti sudah ditentukan kita bahagia atau sengsara. Kata Rasul sudah. Kemudian sahabat bertanya, loh kalau gitu, kalau semua sudah ditentukan, kalau semua sudah tahu masuk surga atau neraka, ngapain kita beramal? Ngapain kita beribadah? Rasul jawab begini, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia mengarah sebagai perbuatan orang berbahagia. Siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, dia mengarah sebagai perbuatan orang yang sengsara. Ini yang paling penting, beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah. Ini yang paling penting, ingat, beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang yang ditentukan sebagai orang yang berbahagia, dia dimudahkan melakukan amalan berbahagia. Apabila dia ditentukan sebagai orang yang sengsara, dia dimudahkan melakukan amal sengsara. Kemudian Allah membacakan surat Al-Lail ayat 5-10. Fa'amma man a'ta wattaqo. Siapa yang memberikan sebagian hartanya, suka bersedekah. Ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ini penting bagi ibu-ibu sekalian, karena penghuni neraka banyak wanita, kata Rasul, kecuali yang bersedekah. Ya, jadi banyak-banyaklah sedekah. Nah, jadi fa'amma man a'ta wattaqo. Siapa yang memberikan hartanya dan kemudian dia bertakwa pada Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah permudah jalannya menuju kebaikan. Yang di bawah, wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil? Tahu bakhil? Pelit, gitu kan ya, medit, gitu kan ya. Siapa dia? Yang merasa bahwa hartanya bisa melindungi dia, yang merasa bahwa kemudian dia nggak perlu ngasih pada orang lain, yang merasa bahwa Allah itu nggak bisa ganti duit dia lebih banyak lagi. Nah itulah kemudian orang-orang yang bakhil, yang nggak mau mengeluarkan untuk kebaikan. Ketika kemudian ada proposal masjid, dia tahan duitnya. Tapi ketika beli kemudian barang-barang, loyalnya minta ampun. Tas $30.000, tas mulai $5.000, tapi masjid $2.000 itu bukan $2.000 itu susah. Ini orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup dengan dirinya. Dia merasa kekayaan dia bisa melindungi dia daripada azab Allah. Maka kemudian dia nih wa kadzdzaba bil husna, pasti dia mendustakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan bagi dia. Apa yang terjadi bagi dia? Fayasanu yassiruhu lil usra, akan disediakan, dimudahkan jalan menuju keburukan. Berarti adalah apa? Takdir itu Allah sudah tentukan, tapi kita tidak tahu. Yang kita lakukan adalah beramallah kebaikan, maka takdir kita akan dipermudah. Selesai. Kalau gitu takdir bisa dirubah nggak? Kita nggak tahu bisa dirubah atau enggak. Jangan salah lagi. Contoh, saya pegang tangan apa nih? Saya pegang tangan apa? Sekarang saya ganti dengan tangan apa? Kiri. Oke, sekarang coba. Sekarang sebentar. Saya pegang pakai tangan apa sekarang? Tangan belakang. Kanan atau kiri? Kiri kanan. Kiri atau kanan? Sekarang dirubah kemana? Belakang. Sekarang dirubah kemana? Nggak tahu. Kenapa? Kenapa ibu nggak tahu? Karena ibu nggak tahu saya pegang awal di tangan mana dan akhirnya di tangan mana. Karena itu kita nggak tahu berubah kan ya. Tapi kalau kita tahu awal dan akhir, kita tahu itu berubah. Ya kan ya? Bagaimana kita tahu takdir kita berubah atau tidak kalau kita nggak tahu awal dan akhirnya? Contoh,
silaturahim memperpanjang rezeki. Memperpanjang umur. Ada orang suka silaturahim nih ceritanya nih. Maka sebelum dia mati dia bilang, nah ketahuilah, bapak harusnya mati umur 60 tahun. Tapi gara-gara bapak sering silaturahim, Allah panjangkan umur jadi 80 tahun. Benar gak dia panjang 20 tahun gara-gara silaturahim? Belum tentu. Gitu kan? Karena dia nggak tahu takdirnya apa, gitu kan ya? Artinya adalah apa? Ya silaturahim memang memperpanjang rezeki, lakukan saja, tapi jangan dihubung-hubungkan sama memperpanjang berapa lama umurnya. Paham? Karena kita nggak tahu awal dan kita nggak tahu akhir, maka takdir itu tidak berubah. Karena kita nggak tahu takdir kita awal apa dan kita nggak tahu takdir kita akhir apa. Yang jelas adalah beramallah dan jangan banyak mikir tentang takdir. Ya kan ya? Karena kata Rasul, ada pembahasan yang harus dihindari. Satu, ketika sahabatku dibahas, maka tinggalkan pembahasan itu. Paham? Kenapa? Karena orang ada yang menjelek-jelekan sahabat. Dua, kalau dibahas tentang takdir, maka tinggalkan pembahasan itu. Artinya, ujung daripada cerita kita, jangan banyak bahas tentang takdir. Ya kan ya? Bahasanya cuma dua. Kalau bisa pilih, itu pilihan. Kalau nggak bisa pilih, takdir. Selesai. Jelas ya? Itu aja bahasanya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ibu boleh. Makin bingung ya? Bagus. Silakan. Mohon maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau menghadapi orang sekarang seperti Ustaz ini disebut hidayah atau kuat, tapi Ustaz kan mau belajar kan? Iya kan? Nah sekarang ada orang tapi nggak mau belajar. Bagaimana kita mau membawa dia ke jalan yang benar gitu loh. Sedangkan dia udah berpikir positif jelek tentang Islam. Sedangkan dia ada di lingkungan kita gitu ya. Maksudnya ada di lingkungan kita, tapi kita mau bilang dia supaya jadi Islam dulu alergi banget gitu sama Islamnya. Udah paling jelek. Nah, jadi apakah kita bilang tunggu aja ntar hidayah datang, sedangkan dia nggak mau belajar? Terus gimana hidayah? Gimana hidayah kalau dia nggak mau belajar? Karena paling enggak kan keluarganya berdoa atau mudah-mudahan ini keluarga saya dapat hidayah. Nah, dari mana itu dapat hidayahnya? Betul, terima kasih. Ibu tahu ketika saya masuk Islam apa yang terjadi pada bapak saya dan ibu saya? Ngamuk, Bapak sekalian. Kenapa dia ngamuk? Karena bapak ibu saya itu benci dengan Islam dan saya paham tentang itu. Kenapa saya paham? Karena saya pernah jadi orang non-muslim dan saya pernah diperlakukan jelek sama orang muslim. Jadi sebenarnya yang kita benci itu bukan Islam, tapi muslim. Tapi karena kemudian kita sangka itu adalah praktek daripada Islam yang ngajarin, maka kita benci Islam. Ya, jadi sebelum kemudian saya muslim, saya tahu bagaimana rasanya. Saya punya nenek saya tuh benci banget sama Islam. Muslim sebenarnya. Ketika kemudian saya pindah agama, dia bilang begini, "Lik, kamu boleh masuk agama apapun asal jangan Islam." Kenapa? Karena nenek saya ceritain seperangkat kemudian kejelekan-kejelekan orang muslim. Dan saya kemudian mengalami juga memang begitu. Yang seperti saya sudah ceritakan kemarin. Nah, tapi kemudian ketika saya masuk Islam, bapak saya kemudian saya ajak diskusi 3 tahun baru merubah pandangan dia tentang Islam. 3 tahun. Diskusi setiap minggu minimal 3 jam. Untuk kemudian mengorek pemikiran dia yang salah dan kemudian mengganti dengan pemikiran yang bagus. Tapi bapaknya Ustaz sudah masuk Islam? Belum. Karena itulah tidak ada formula yang pasti top tier dalam berdakwah. Tugas kita cuma ngasih yang mana di sini? Tugas kita cuma ngasih yang Tugas kita cuma ngasih yang ini dan ini. Tapi yang ini itu kehendak dia dan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau tugas kita di sini sudah kita kemudian kasih, itu insya Allah benar. Nah, gimana kemudian cara merubah orang-orang kayak begini yang kemudian dia keras kepala, sudah kemudian benci dari Islam? Saya kasih tahu ibu sekalian, cara merubah opini orang tentang sesuatu ada 2 cara. 1, banyaknya kuantitas. 2, tingginya kualitas. Contoh, kalau ada orang yakin 100% bahwa Islam itu jelek, yang harus kita sampaikan adalah perbanyak kemudian informasi pada dia bahwa Islam itu tidak jelek. Karena orang berpikir tergantung apa yang sering dia dengar. Contohnya begini, nih contohnya nih, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Kenapa bisa bikin begitu? Karena kita sering dengar. Maka yang kita sering dengar itu yang menjadi pikiran kita, ya kan ya? Nah, yang kedua, kualitas argumen. Yang pertama, kuantitas argumen. Seberapa banyak kita dakwah sama dia? Kuantitas argumen. Yang kedua, kualitas argumen.
Kualitas argumen itu apa? Ketinggian argumen kita. Contoh, ibu saya pernah bilang gini, udah Lik, gak usah pergi Jumatan, percuma aja pergi Jumatan, kan Tuhan maha tahu tentang hatimu, yang penting hatimu aja baik, gak usah pergi Jumatan. Sekarang ikut mami pergi puncak. Saya bilang apa? Mi, Allah yang mengajarkan saya untuk hormat pada mami, dan saya nggak boleh bantah sedikit pun. Allah juga mengajarkan agar saya taat pada dia. Jadi kalau mami mengadukan saya dengan Allah, sorry berat, saya harus milih Allah. Kemudian ibu saya bilang, kamu tuh terlalu ekstrim, semua agama tuh sama. Apa yang saya jawab? Benar nih, semua agama sama. Benar, semua agama sama. Yaudah mami masuk Islam aja. Ambil saya, kan sama. Dan kalau semua agama sama, udah mami masuk Islam aja. Lalu ibu saya tahu, apa kemudian dia ketahui? Oh iya benar, ternyata agama nggak sama, karena dia nggak mau masuk Islam, gitu kan ya? Nah itu namanya kekuatan argumen. Artinya dengan argumen kita bisa mengajak orang untuk berpikir, oh iya ya, itu kekuatan argumen itu. Yang dari tadi saya lakukan adalah mengubah cara pandang Bapak Ibu sekalian tentang takdir. Nah itu namanya kekuatan argumen. Tapi kalau cuma diulangi sekali, nggak akan paham, maka harus berkali-kali. Gitu loh. Nah jadi kalau dakwah sama orang cuma sekali dua kali ngarepin dia berubah, jangan harap. Emang kita Rasul, gitu kan ya? Rasul doang yang bisa ketemu orang 2 menit langsung jadi beriman. Kalau kita bukan Rasul, artinya adalah apa? Kadang-kadang kita terlalu tidak sabar dalam berdakwah. Makanya kemudian saya sama bapak saya pelan-pelan. Nah dia berubah. Mulai awalnya kemudian dia merasa bahwa ini adalah jelek, lama-lama kemudian dia merasa bahwa oh iya benar, ini agama benar ini. Nah ini tinggal kemudian ini aja kekuatan kita, mau gak kita sabar dalam berdakwah? Kan ya, contoh dia menganggap jihad itu bunuh orang misalnya. Tapi kan saya bisa tunjukin pada dia bahwa jihad itu bukan perkara bunuh orang, tapi perkara adalah sebuah cara yang diberikan oleh Allah dan Rasul untuk mempertahankan diri. Gitu maksudnya. Kita bukan kayak orang Kristen, ditabuk pipi kiri kasih pipi kanan, itu parah itu. Nah maksudnya. Tapi dalam Islam jihad itu apa? Contoh begini nih, kita punya anak dan istri, kita diserang orang rumah kita bela diri nggak? Kalau kita malah menyerah, itu sama aja mengorbankan anak istri kita. Nah jihad itu begitu ceritanya. Ada sebuah metode perlindungan diri itu maksudnya. Nah, dan juga metode penyebaran agama yang ketika mendapatkan halangan fisik, kan gitu ya. Nah, kita jelasin pelan-pelan. Dia kemudian mengira bahwa Islam itu kemudian kasar. Kita jelasin pelan-pelan. Begini loh ceritanya. Dia lihat dari kita bahwa kita berlaku baik dan sebagainya. Itu menjadi dakwah daripada dia. Kita jelasin bahwa kita nggak pernah benci Nabi Isa, kita nggak pernah benci Yesus, dan kita nggak pernah benci orang kafir. Kenapa? Karena kita sebenarnya sayang, makanya kita dakwah. Kita kasih tahu, tahu nggak di dalam Islam kita nggak boleh ngomong lebih tinggi suara daripada orang tua. Dan kalau orang tua bilang apa, kita harus menurut. Kita nggak boleh bantah. Walaupun orang tua salah, kita nggak boleh bantah sedikit pun. Karena kenapa? Walaupun orang tua salah, nggak boleh bantah di situ. Tapi kita bisa ubah dengan cara yang lain. Kita punya etika di dalam Islam, dan dia nggak mendapatkan itu dari anak-anak yang lain. Itu kan dakwah pada dia kan ya. Pelan-pelan. Nah itu jadi tuh. Jadi kalau kemudian kita mau mendakwai orang, dia nggak berubah-berubah, bisa jadi satu memang dia bebal, tapi seringnya kita nggak sabar. Iya tuh ya. Iya memang begitu. Nah makanya Rasulullah sabar ketika dakwah, karena kita nggak tahu kapan kemudian dia mendapatkan hidayah. Ingat ketika Rasul ditanya, saat mana yang paling menyedihkan dalam hidupmu ya Rasulullah? Rasul jawab, ketika saya berdakwah ke Taif. Ketika saya berdakwah ke Taif, jadi Rasul itu ketika itu ditinggal oleh istrinya Khadijah, sedih banget kan ya? Oh itu sedih luar biasa. Ditinggal lagi oleh pamannya, meninggal, sedih luar biasa lagi. Maka saat itu dia mencari perlindungan pada orang-orang Taif. Wahai orang Taif, terimalah Islam, tegakkanlah Islam dan saya jadi pemimpin Anda. Apa yang orang Taif lakukan? Dia mencaci Rasulullah, menyuruh anak-anak lemparin batu pada Rasul. Jadi banyak anak-anak yang lemparin batu pada Rasul, sampai kakinya Rasul itu darah di sini mengalir ke bawah. Sampai kemudian dikatakan bahwa kainnya Rasul itu jadi berwarna merah. Jadi kainnya Rasul itu caranya Rasul berwarna merah. Kemudian Rasul jalan sampai suatu tempat, Rasul duduk di bebatuan dan kemudian berdoa sama Allah. Tahu apa doanya? Doanya bukan mencaci maki orang-orang itu, bukan ya Allah azablah mereka, hancurkan mereka, tidak begitu. Yang Rasulullah apa? Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu atas kelemahan diriku dan juga kekurangan usahaku. Itu doa Rasul, menyalahkan dirinya, kenapa dirinya nggak bisa mendakwakan pada orang. Dan kemudian datang malaikat, Rasul tuh sudah siap di situ, malaikat penjaga gunung. Kalau mau ditimpakan gunung itu pada mereka, kami sudah siap, tinggal perintahnya aja. Oke, kita tak jatuhin gunung pada mereka itu. Rasul bilang apa? Tidak, aku mengharapkan mereka tidak tahu. Tidak, mereka tidak tahu. Aku mengharapkan muncul daripada keturunan mereka orang-orang yang membela Islam. Dan doa Rasul dikabulkan. Anak mereka semuanya masuk Islam tuh. Ceritanya. Jadi generasi berikutnya, kalau nggak bisa dilihat nggak apa-apa generasi berikutnya. Karena itu udah dakwah Islam. Jadi ya itulah kemudian dakwah, bersabar. Karena kita nggak tahu benih yang kita tanam munculnya kapan. Ya kan ya? Nah, dan itu terjadi. Saya punya anak binaan, adik binaan Muslim. Saya kemudian menemukan dia kemudian di kampus. Pas saya bina itu rambutnya gondrong.
Ini orang Padang nih ceritanya, cowok, rambutnya gondrong, kemudian kerjaannya musik melulu. Jadi duit untuk beli speaker aja kerjanya. Jadi duit dia habis jutaan beli speaker begitu sekalian. Suruh nyumbang infak, kasihnya dikit katanya. Wah kesel bener kan. Tapi orang kita sabar ngajarin dia, kita ajarin ini begini. Sholat subuhnya susah banget karena tidur nggak bisa bangun. Nah akhirnya kemudian saya bilang apa? Udah kamu sekosan sama saya, sini sekamar dengan saya. Walaupun sekamar dengan saya, tetap susah juga bangun subuhnya. Tetap dakwanya males-malesan. Saya kemudian abis akal. Gimana nih kemudian saya mendidik anak ini? Sudah kemudian sekamar sama saya, sudah saya kasih kemudian setiap hari motivasi, sudah saya ajarin setiap hari. Ternyata kapan berubahnya tahu Bapak sekalian? Berubahnya bukan di tangan saya ternyata. Setelah saya keluar dari kampus, saya lulus, dia kemudian ditangani sama orang lain, berubah 100%. Jadi orang paling hebat di kampus. Jadi punggawa lah di kampus. Dalam hati saya, benar, kita nggak tahu kapan benih yang kita tanam itu muncul. Yang jelas yang kewajiban kita apa? Tuh yang kewajiban kita tuh. Perbanyak kemudian argumen-argumen akal, sampaikan wahyu Allah pada dia, biarkan kemudian dia mikir dan Allah kemudian memberikan wahyu pada dia. Insya Allah. Yang penting platform kita ini doang nih, bukan ini. Karena ini adalah haknya Allah nih. Haknya kita cuma 2 ini nih. Jadi kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Silahkan ada. Kalau ada silahkan. Silahkan dulu. Boleh mic-nya digeser? Bapak-bapak sabar Pak ya. Ladies first. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak. Ya. Tentang hidayah. Kemarin Bapak bercerita mengenai teman Bapak. Ya. Yang Bapak setelah menjadi seorang Ya. saya juga melihat tayangan Bapak mengenai picture daripada tukang beca. Ya. Saya mengingat surah Al-Jumu'ah ayat 53. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tikum azab summa la tasurun. Ya. Artinya? Katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas, Ya. janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Begini Pak, Silakan. Bapak mengatakan kemarin tentang seseorang yang kalau dengar azan apa namanya? Al-Jumu'ah ayat berapa Ibu? Ayat 53. 53. Kok nggak ada di Nggak ada salah kali ya. Sampai sebelahnya. Wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tikum adzabun summa la tasurun. Ya. Mungkin bukan Jumu'ah ya. Az-Zumar. 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 Ya. Oke. Ya, seperti Bapak kan mengatakan di tukang becak Pak ya. Ya. Gambar tukang becak. Apakah itu dia akan menjadi seorang kaya? Tapi tentu Bapak kan pernah mendengar seorang tukang becak tiba-tiba jadi miliuner Pak ya. Betul. Narkoba jadi ustaz. Nah, begitu kan tayangan seorang yang tadinya narkoba jadi ustaz segala macam. Ya. Nah, itu berarti kan dapat hidayah Pak ya. Betul. Lalu Bapak mengatakan, tidak mungkin yang kemarin itu Bapak cerita mengenai seorang yang Jadi dapat membaca. hidayah karena mendengar azan. Ya. Nah, bagaimana juga yang terjadinya kemarin September 11 yang banyak masuk Islam. Karena azan. Itu berarti Bapak tidak eksis dong Pak. Kalau cerita Bapak mengatakan bahwa Bapak mendapatkan hidayah, tapi yang lain itu berarti tidak eksis dong. Kalau Bapak katakan karena dengar azan dia menjadi seorang muslim. Itu saja Pak. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih. Ini adalah ayatnya. Kul ya ibadi, katakan wahai kemudian hamba-hambaku alladzina asrafu, yang kemudian tusrif, yang mereka kemudian sarofa, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam kemudian diri mereka sendiri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jadi maksudnya kemudian jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Ini adalah orang-orang yang kemudian sering berbuat dosa. Sering nggak kita kemudian mendengar ada orang, saya udah nggak diterima lagi deh kemudian sama Allah. Saya sudah kemudian banyak dosanya, saya malu minta sama Allah. Itu orang berputus asa. Katanya katanya ulama yang dirangkai daripada hadis-hadis Rasul, orang yang berputus asa dengan rahmat Allah itu dosanya lebih besar daripada maksiat dia.
Apa maksudnya? Jadi ada orang maksiat nih, tapi gara-gara dia takut Allah nggak mengampuni dia lebih maksiat lagi, itu lebih besar dosanya daripada dia kemudian dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jadi jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, karena itu dosa besar. Nah, bagaimana kemudian dengan orang yang kemarin? Ada orang-orang yang kemudian miskin, orang kemudian yang tukang becak tiba-tiba jadi orang kaya. Kenyataannya kan begitu kan ya? Tapi kenapa kemudian saya bilang kemarin orang-orang yang kemudian dulunya miskin tetap aja miskin besoknya? Nah, jadi gini Bapak sekalian, ingat kata-kata saya kemarin yang saya minta digaris bawahi? Kalau dia tidak berubah, maka Allah tidak akan merubah keadaan dia, kan gitu ya? Tapi kalau dia berubah, apapun bisa. Narkobaan bisa jadi ustaz. Orang yang kemudian orang yang jadi tukang becak bisa jadi kemudian orang kaya. Bisa. Syaratnya apa? Dia berubah. Karena gini Bapak sekalian, orang-orang semua berlaku itu. Yang tidak berubah dapatnya itu aja. Makanya Einstein, kenal Einstein? Einstein bukan muslim kan ya? Tapi Einstein berkata begini, siapa yang pengen dapat hasil berbeda dengan cara yang sama, dia orang gila. Sekali lagi ya, siapa yang pengen dapat hasil yang berbeda dengan cara yang sama, berarti dia orang gila. Berarti kalau pengen dapat cara yang berbeda, gunakanlah kalau pengen dapat hasil yang berbeda, gunakanlah cara yang contoh misalnya, istri saya mau masak opor ayam. Mau masak lodeh, jadinya opor. Serius, pas pertama-tama kali masak di rumah, masak lodeh jadinya opor. Saya bilang, kok kamu hebat banget sih, masak lodeh jadinya opor. Resep lodeh jadinya opor. Berarti kemudian dia gagal atau tidak? Dia gagal atau tidak? Dia tidak gagal. Dia menemukan cara membuat opor. Ya kan ya? Benar nggak? Benar nggak? Kan maunya lodeh, tapi kan dia nggak gagal ya. Dia berhasil menemukan cara membuat opor. Kalau dia ulangi cara yang sama dan bahan yang sama, dia pasti dapat opor lagi. Kalau dia ulangi cara yang sama, dia akan dapat opor lagi. Gimana caranya supaya dia bisa dapat lodeh? Cari resep lain. Berarti resep itu salah. Gitu kan ya? Kalau masih kemudian nggak berhasil juga, cari orang yang sudah bisa buat lodeh. Lihat dia cara masaknya, kan gitu kan ya? Tapi harus berubah. Tapi kalau nggak berubah, ya hasilnya itu aja. Maka itu digaris bawahi. Kalau dia tidak berubah. Kita sudah dakwah dengan orang begini caranya, nggak berhasil, ya rubah caranya, supaya hasilnya juga berbeda. Itu adalah hukum universal, bukan hanya hukum di dalam Islam. Nanti yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan orang yang kemudian mendengarkan azan yang masuk Islam? Banyak nggak orang mendengarkan azan masuk Islam? Banyak, sebanyak orang nikah masuk Islam, ya kan ya? Tapi yang saya sampaikan kemarin adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk beriman adalah dengan berpikir, bukan dengan nikah, bukan dengan dengar azan, bukan dengan mimpi, gitu kan ya? Karena itu bukan cara Islam. Loh kalau gitu gimana dengan orang yang sudah masuk Islam karena azan? Boleh saja, tapi dia harus lanjut berpikir. Karena kalau dia nggak berpikir, keimanannya nggak kuat. Bener, segitu aja. Lihat nggak banyak orang yang sudah masuk Islam karena nikah terus sudah selesai nikah keluar lagi? Iya banyak. Itu karena apa? Karena dia nggak berpikir. Lihat nggak banyak orang kemudian mimpi lalu masuk Islam, dia keluar lagi setelah kemudian masuk Islam? Banyak. Maka ketika saya ditanya, suatu hari ketika saya diwawancari, Ustaz masuk Islam gara-gara apa? Saya masuk Islam karena berpikir. Bukan Ustaz, maksud saya kejadian spiritual gitu, yang fenomenal gitu. Maksudnya gimana? Ada cahaya yang menir terang atau mimpi dan sebagainya. Saya bilang saya nggak mau dengan begitu-begitu. Nah kenapa? Kalau kita masuk Islam gara-gara begitu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain? Setelah saya masuk Islam, 3 minggu setelah saya masuk Islam, ibu saya kasih saya CD. Nih, nonton di CD. Apa nih, Mi? Saya lihat judulnya apa? Kesaksian Pendeta Yosua Yasin. Saya masih ingat banget. Dan itu ceritanya ada seorang ustadz masuk ke dalam agama Kristen, Katolik. Dan kemudian setelah saya nonton, sebelum saya nonton saya bilang begini, Mi, taruhan. Ini dia masuk Kristen, pasti kalau nggak gara-gara duit, 2 gara-gara wanita, 3 gara-gara mimpi. Ternyata setelah saya nonton begitu, bener, saya benar bermimpi. Dulu saya ustadz, kata dia. Ketika saya ustadz, saya nyuruh orang bakar-bakarin gereja. Saya bilang, ketika jadi ustadz dia sudah salah, kan dia. Suruh bakarin gereja orang itu kan salah. Terus dia bilang, tapi suatu malam saya bertemu dengan Tuhan Yesus bermimpi dan sebagainya. Saya katakan, kalau ini cuma alasannya, saya bilang sama ibu saya, sorry Mi, tapi kalau saya ketemu dia bukan saya sombong, tapi kan saya patahkan argumennya dalam 1 kali ngomong. Ini kan kekuatan argumen. Lalu apa yang mau saya bilang? Saya mau bilang sama dia, apakah kalau saya mimpi ketemu Michael Jordan, lantas Tuhan saya Michael Jordan? Paham ya saya? Berarti kan bukan itu kemudian menyebabkan kita beriman. Kita beriman karena kita berpikir, bukan karena mimpi. Kalau kita mimpi hari ini ketemu Yesus, besok ketemu dengan Buddha, ya kita keluar lagi.
Kan ya? Kalau kita memperhatikan Muhammad mimpinya besok ketemu yang lain, kita keluar lagi. Dan hati-hati, belum tentu ketika kita mimpi merasa ketemu Rasulullah Muhammad itu benar Rasulullah Muhammad. Loh, tapi kan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad. Itu berlaku pada zamannya sahabat. Kenapa? Zamannya sahabat Bapak Ibu sekalian, mereka melihat Rasul dengan mata dan kepala mereka sendiri. Karena itu mereka tahu siapa Rasulullah dan siapa yang bukan. Kalau kita sudah pernah ketemu Rasulullah bukan? Buktinya kemarin ada orang bilang saya, Ustaz, semalam saya ketemu Rasulullah mimpi, serius. Tapi kalau saya bingungnya kenapa? Kenapa Rasulullah di mimpi saya nggak jenggotan ya? Ya, capek. Paham nggak itu saya? Makanya kata Rasul, mimpi itu ada 3. Kata Rasul ya, mimpi itu ada 3. 1 bagian kenabian, yang jelas bukan kita, karena kita bukan nabi. Kalau Rasul mimpi itu kenabian tuh. Yang 1 adalah bagian kenabian, 2 adalah kemudian bunga tidur, yang 3 gangguan setan. Maka kalau punya mimpi buruk jangan diceritakan karena itu gangguan setan. Ya. Jadi kalau mimpinya orang beriman mungkin benar. Karena itu adalah bagian daripada ilham yang Allah berikan. Tapi kayaknya jangan dulu ke situ deh karena bisa bahaya. Gitu kan? Karena kita orang biasa. Artinya adalah apa? Jangan kita bertitik tolak pada mimpi atau pada azan atau yang tadi. Berarti kalau ada orang masuk Islam kan azan, bagus. Kita terusin supaya dia berpikir, supaya dia berislam dan kemudian teguh dan kuat. Nah jadi kira-kira begitu. Karena banyak orang punya keimanan dengan banyak cara. Ada yang keturunan, ada yang karena azan, ada yang karena menikah. It's okay, gak ada masalah. Tapi kita tambahin materi yang kemarin supaya mereka jadi imannya jadi kuat karena Allah. Oke? Clear? Clear. Gambar, silakan. Yang lain, betul. Oh boleh, silakan Bapak. Oh iya silakan. Sorry Pak ya. Menjadi bolak balik. Ya, malahnya banyak. Berarti besok-besok lari berkilo-kilo. Silakan. Ada? Silakan kalau ada. Boleh. Silakan, last one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya tidak bertanya, tidak menjawab. Saya hanya Pernyataan. ya. Mungkin kalau tidak saya salah, minta maaf. Yang pernah saya baca bahwa kita sebagai manusia yang awam, apabila mimpi seperti itu datang dari setan. Jadi tidak perlu diyakini. Yang pernah saya baca hanya kelas nabi yang mendapatkan mimpi itu datangnya dari Allah. Karena nabi itu tahu persis mana yang datangnya dari Allah, mana itu setan. Ya bisa hanya menambahkan kalau kita sebagai orang awam yang mimpi katanya nabi, katanya dapat wahyu dan besok aku jadi nabi. Kalau menurut saya salah. Terima kasih Pak, maaf kalau saya salah. Gak ada masalah. Betul sekali Pak. Jadi memang nggak salah. Saya tambahkan sedikit lagi. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Jadi suatu hari ada seorang sahabat tanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya pernah bermimpi. Mimpi saya ada awan, lalu kemudian keluar tali, lalu kemudian tali itu keputus. Nah, lalu kemudian dia tanya sama Rasul, tafsir mimpi saya ini apa kira-kira Rasul? Rasul ketawa. Sebelum Rasul menjawab, Abu Bakar bilang, Rasul biar saya ngatin. Oke, Rasul kata, Abu Bakar silakan ngatin. Abu Bakar dulu, akhirnya begini, bla 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 bla. Rasul senyum lagi dan bilang, Abu Bakar artinya setengah benar setengah salah. Jadi setingkat Abu Bakar aja yang mengartikan mimpi setengah benar setengah salah, apalagi dukun sekalian. Jadi kalau zaman sekarang betul, yang itu yang saya katakan tadi, kalau kita dapat mimpi ya sudah anggap aja itu bunga tidur. Ya kalau benar-benar ketemu dan mimpi ketemu Muhammad, ya alhamdulillah. Tapi jangan kemudian gak usah kemudian diumbar kemana-mana, maksud saya. Jadi kadang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena kita nggak bisa lihat Rasul langsung kemudian dengan kita nggak pernah lihat Rasul gitu maksudnya. Nah tapi ya alhamdulillah, yang kita harus kemudian inginkan bukan hanya mimpi di malam hari, tapi benar-benar impian. Kalau nanti meninggal ketemu Rasul, itu mantap. Gitu kan ya? Bisa meluk Rasul, bisa ngomong sama Rasul, itu kita kemudian impikan harusnya. Nah jadi itu, saya menambahkan saja. Oke, yang lain terakhir? Sudah ya, selesai ya? Ada? Oke, boleh, silakan. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini soal mimpi lagi. Boleh. Ini saya minta maaf. Apa-apa. Apakah mimpi bisa untuk ini STSD? Saya Ya, boleh. kan saya menderita penyakit kanker. Jadi waktu saya mau dioperasi kan, saya tuh mimpinya
Bukan, mimpinya ketemu sama ayah ibu saya sudah meninggal. Ya. Dan sesudah itu, setiap saya menderita sakit lagi, itu sering datang lagi. Jadi maksud saya tahu itu bukan mimpi. Ya. Tapi kenapa saya harus mimpi orang yang sudah meninggal? Ya. Saya sering mimpi orang sudah meninggal. Saya sering mimpi nenek saya sering mimpi orang sudah meninggal, dan itu biasa. Karena kenapa? Mimpinya bukan tidur. Dalam artian yang kita bisa mimpiin hanyalah yang ada di kepala kita. Yang aneh mimpiin orang lain yang nggak pernah kita kenal. Itu aneh katanya. Tapi kalau mimpinya kita kenal, apalagi ibu sendiri ya bagus lah. Karena apa? Tandanya apa? Karena kita menghargai dia. Karena dia adalah ingatan kita dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Artinya adalah apa? Mimpi tidak perlu dijadikan sebagai tolak apapun, tapi dijadikan sebagai yang pengingat aja. Oh berarti ya kita harus lebih banyak mendoakan dia, bersedekah atas nama dia, gitu kan? Ataupun dia melakukan segala macam amal-amal kebaikan, agar kemudian dia mendapatkan amal-amal yang baik juga. Karena anak yang beramal soleh dia juga dapat apa yang dia pesankan lakukan, dan itu kan dia dapat amalnya juga, insya Allah. Jadi kira-kira gitu. Oke, clear ya? Oke, yang terakhir untuk sekalian, karena ini sudah malam, saya punya buku yang pertama judulnya Beyond Inspiration. Ini buku di Indonesia harganya Rp60.000. Sekarang sudah memang ketika dicetak pertama kali bestseller di Islamic Book Fair 2011. Dan materi-materi kemarin dulu itu Belief dan kemudian Get the Guide dan Easier yang sekarang tentang takdir dan lain semuanya. Besok juga nanti ada materi lagi semua dari buku ini juga. Nah, bukan promosi bukan, tapi buku ini hari ini mau saya jual dengan harga yang spesial pada orang yang istimewa. Nah kan kemarin saya tanya nih mau jadi orang biasa istimewa, ibu-ibu bilang dan bapak-bapak bilang mau jadi orang istimewa nih. Nah ini mau saya jual dengan harga yang istimewa. Ya, permainannya adalah gampang bagi sekalian. Yang sudah pernah tahu mainan ini nggak boleh ikutan. Yang belum tahu mainan ini boleh ikutan. Bu Emi nggak boleh ikutan ya, awas. Karena Ibu Emi sudah lihat di Las Vegas. Nah ini tidak boleh, kemudian yang sudah ikutan nggak boleh ikut. Nah ini jangan bilang-bilang nih, awas. Nah ini adalah kemudian buku akan saya jual dengan harga istimewa. Maunya berapa? Harganya Rp60.000 di Indonesia. Kira-kira maunya berapa? Di Indonesia masih banyak. Di sini saya jual dengan harga, saya bawa sini terbatas. Jadi cuma 2 di sini jatahnya. Kira-kira mau berapa? $20. Saya nggak mau jual dengan harga $20. Kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Menurut ibu pantasnya berapa? Menurut bapak pantasnya berapa? 10. Saya nggak mau jual dengan harga 10. Apalagi kalau belajar saya nggak mau. Free. There is no such thing as free lunch. Mau berapa kira-kira? 50. Saya nggak mau jual 50. Berapa? Nggak mau. Oke. Berarti baik-baik sekalian, saya mau jual dengan harga 75,5 sen. 75,5 sen. Kan harga spesial. 75,5 sen. Saya nggak mau naikin dan saya nggak mau turunin harganya. Saya mau 75,5 sen. 75,5 sen dalam duit Amerika. Ya, bukan duit di kertas, bukan. 75,5 sen. Saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turunin harga. Oh enggak, saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turun harga. Caranya sederhana. Siapa yang punya 75,5 sen, yang maju pertama kali kasih saya duitnya, dia dapat bukunya. Silakan. 75,5 sen. Saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turun harga. Yang pertama kali datang 75,5 sen. Silakan. Berapa? Setengahnya mana? Enggak, 75,5 sen. Ini 75 sen. Kurang ini sen. 75,5 sen. Setengahnya mana? 75,5 sen. Bukan $75 loh, 75,5 sen. Berapa? Setengahnya mana? Oke, 1 sen. Terus setengahnya? Setengahnya gimana terus? Nah, terus gimana kalau nggak ada? Kan harus pas. Setengah sen. Setengahnya gimana? Ini 75,5. Ini setengahnya gimana ya? Kira-kira? 75,5 sen. Oke, 75,5 sen. Ini setengahnya gimana nih? Sen kita nggak punya. Nah, 75,5 sen. Nah, coba itu berapa? 2. Oke, setengah sennya mana? Ini bukan setengah, ini 1 sen, 1 sen itu. Nggak ada. Terus gimana kalau nggak ada? Oke, siapa yang punya 75,5 masih terbuka? Ini belum. 75,5 sen. Setengah sen terus gimana? Nggak boleh dibagi 2. Nggak boleh dibagi 2, boleh dibagi 2. Oke, kalau saya jual pasti ada yang bisa beli. Las Vegas ada yang bisa beli, San Francisco ada yang bisa beli. 75,5 sen. 75,5 sen. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya jual.
Las Vegas bisa beli, dan kemudian San Francisco bisa beli. Ya. Ibu nggak boleh, saya cuma jual satu. Enggak, tapi saya jual satu buat 75,5 sen. Las Vegas bisa beli, San Francisco bisa beli. Nggak bisa bagi dua. Ada yang bisa silakan, yang punya 75,5 sen masih ditunggu. Yang punya 75,5 sen masih ditunggu. Yang pertama kali 75,5 sen. Nggak mungkin saya jual kalau nggak ada yang bisa beli. 75,5 sen. Oke? Mau? Mau? Yang mau segera, yang punya duit maju ke depan. 75,5 sen, ini milih Anda, silakan. Jangan saya jual 75,5 sen. Kalau nggak ada, nggak punya saya jual. Pasti ada caranya. 75,5 sen. 75,5 sen. 75,5 sen. Nggak boleh beli dua, boleh beli satu aja. 75,5 sen. Ayo coba ibu sekalian, karena kita udah mau makan ini. Oh, nggak boleh pakai permen, duit. 75,5 sen. Silakan maju, boleh bu, silakan. Nggak boleh pakai rupiah. 75,5 sen. $1. Terus sisanya gimana? Ikhlasin, serius. Makasih bu. Takbir. Tangannya naik dong. Takbir. Ibu sekalian, padahal ibu sudah maju, tapi masih mikirin kembalian setengah sen. Ibu sekalian, saya pengen kasih tahu. Pelajaran dari sini adalah, ingat apa yang saya katakan tadi barusan? Kalau orang mau berbuat baik pasti banyak mikir, betul begitu? Apa yang kemudian ibu dan bapak bayangkan ketika saya kemudian bilang 75,5 sen? Nggak mungkin ada. Apa yang kita bayangkan? Oh, ustaznya main-main, bohong. Oke, itulah yang namanya setan. Dalam berbuat baik pasti ada setan yang datang pada kita dan bilang kita nggak bisa. Hanya ada ibu yang kemudian datang pada saya dan kemudian action dan kemudian disetrikain kemudian duitnya dia dapat. Dan jangan mikirin kebaikan, lakukan saja. Paham ya maksud saya? Nyesel nggak ibu sekalian? Nyesel? Bagus. Nah sekarang saya kasih tahu lagi. Pak Farhat masih memegang buku saya yang kedua dan saya akan jual dengan harga 69,5 sen. Tapi ada aturannya. 69,5 sen. Tapi ada aturannya. Apa aturannya? Tidak boleh bangun dan datang saya dan kasih duitnya kalau belum saya bilang 3. Ya. Jadi saya bilang 1, 2, 3. Sebelum bilang 3, nggak boleh ada yang bangun dari tempat duduknya. Dan siapa yang duluan datang ke saya, dia dapat buku yang kedua. 69,5 sen. Siap? Siap? Oke. Saya jual ya. Siapa yang berdiri sebelum 3 didiskualifikasi. Oke? Siap ya? 1, 2, 2,5. 1, 2, 3 jadi. Pelajaran kedua Bapak sekalian, kesempatan tidak datang 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.